Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di live Agatha Tarot 7296. Halo Kak Senja Menanti. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon pertanyaannya ini lebih spesifik ya. Jadi jangan cuma menanyakan aku dan dia. Jadi saya nggak ngerti pertanyaannya itu gimana ya. Kemudian, apa ini ya? Ada filter apa ini? Halo Kak Riris, ya. Halo Kak Sisilia, thank you Kak Sisil cantik. Oke, sekarang eh, sudah 2 kali ya live saya. Mungkin karena sinyal juga di TikTok ini nggak bisa saya post ke YouTube, ya error. Jadi nggak bisa di post. Mudah-mudahan yang hari ini bisa ya. Oke, kita akan ke pertanyaan pertama. Halo Kak Mira, salam kenal. Halo Kak Cewek Sunda. Asmara dengan Juanda gimana ke depannya? Oke, dari Kak Senja Menanti ya. Asmara dengan Juanda bagaimana ke depannya? Asmara dengan Juanda. Ini harus hati-hati Kak ya. Ke depannya ini ada 3 swords yang artinya ada cerita sakit hati, marah di sini ya. Oke, berusaha untuk lebih santai ya. Jangan semua hal itu dianggap berat. Jadi hubungannya bisa lebih oke, bisa lebih harmonis. Three Pentacles itu sama-sama untuk membuktikan bahwasanya hubungan ini sebenarnya pantas ya. Kalau memang betul-betul saling mencintai, buktikanlah bahwa memang saling mencintai. Jangan ada agresi atau emosional di sini ya. Bersikap lebih cuek aja, jadi asmaranya itu lebih oke. Begitu ya Kak Senja Menanti. Kak Azura 490, kakak liatin dong kapan suami bisa masuk kerja lagi karena sekarang dalam fase sulit keluarga. Oke, Kak Azura fokus pada suaminya. Saya akan coba bantu ya, semoga kartunya ini resonate. Kapan suami bisa masuk kerja lagi? Kapan bisa masuk kerja lagi? Ini harus ada bantuan dari pihak lain ya. King of Swords ini mungkin uh, si bos ya, yang harus memanggil ya. Apakah ini sekarang dirumahkan ya? Three of Pentacle ini lot of material works, kerja yang membuahkan hasil ya. Eight of Wands ini adalah cerita hal yang positif. Oke, untuk kapannya, kapan bisa masuk kerja lagi? Eight of Swords ini masih ada cerita-cerita bahwasanya ini masih belum ya dalam waktu dekat ya Kak ya. Karena semua harus tergantung dari keputusan-keputusan atasan, kemudian juga masih harus banyak usaha di sini. Kalau saran saya ya Kak ya, mungkin suami bisa cari kerja yang lain dulu ya, planning yang lain dulu, jadi agar kesulitan keuangan ini cepat berlalu. Nanti kalau umpamanya bos yang lama itu manggil lagi, baru itu ya, baru masuk kerja lagi ya. Kalau seandainya yang pekerjaan sampingan ini nggak cocok ya, tapi untuk keuangan dulu ya, kerja apapun boleh dulu Kak ya, mungkin sebaiknya gitu ya, karena untuk dipanggil masuk kerja lagi ini mungkin masih belum dalam waktu dekat, begitu ya Kak ya. Oke, sekarang kita pertanyaan ini sudah lompat. Ini untuk Sita dan Sugianto ke depannya. Oke, Cintayu 32, Sita dan Sugianto ke depannya. Sita dan Sugianto ke depannya bagaimana?
Kalau cerita 7 tongkat ini ya, ada cerita kelelahan berjuang sendirian. Ada hal-hal yang harus diputuskan dengan berani dalam hubungan ini. Di Empress ini, kedepannya ini mungkin ada sosok ini ya. Sosok orang tua, mungkin dari sosok yang feminim ya. Bisa jadi dari ibu ya. Bisa jadi halangan atau bantuan dalam hubungan ini. Tapi ini lebih ke arah bantuan kalau saya lihat ya. Mungkin dari sosok orang tua kamu atau si dia itu merestui hubungan ini ya. Oke, kita akan sekarang ke Ines. Perasaan Angga Prasetya ke Ines bagaimana? Perasaan Angga Prasetya ke Ines bagaimana? Di Empress ada cerita mencintai ya, harusnya ini mencintai. Di Empress ini adalah cerita yang positif. Nah, sekarang juga ada Wheel of Fortune. Perasaannya ini mungkin naik turun ya, naik turun. Sebentar ini, sebentar itu. Tapi sebenarnya awalnya ini dia ada rasa mencintai, cuma karena sesuatu hal menjadikan perasaannya itu naik turun. Nah, sekarang ada 4 cups yang ceritanya hubungan ini ke depannya itu bisa makin lama makin hambar, makin jenuh. Karena perasaan si dia itu juga lagi ini ya, lagi bosan, lagi stuck sekarang ya. Mungkin perlu ada suatu hiburan-hiburan baru dalam hubungan ini, atau ada sesuatu hal yang mungkin kalau sudah ada masalah dibicarakan ya dengan pasangan ya, dicari jalan keluarnya bersama, begitu ya. Kak Selvi Damayanti, bagaimana jodoh, sudah dekat atau enggak? Oke, apakah jodohnya sudah dekat atau enggak? Nine of Swords ini ceritanya kakak pengen jodoh, tapi masih ada trauma ya di sini. Ten of Swords ini adalah cerita pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ketakutan-ketakutan kakak itu yang menghambat ya jodoh itu datang. Jadi mungkin kakak harus ini ya, selesaikan masalah batinnya dulu ya. Mungkin ada trauma di kejadian dulu yang menyebabkan kakak sekarang ini memang sebenarnya pengen dekat dengan orang lain, tapi kakak juga melepas energi yang negatif, karena kalau begitu orang mulai dekat, kakak sudah mungkin agak ini ya, agak jaga-jaga ketakutan. Jadi mungkin kakak harus open mind dulu dan membuka diri ya. Oke, Izahan dan Rina ke depannya gimana? Apakah bisa sampai nikah? Izahan dan Rina ke depannya bagaimana? Apakah bisa sampai nikah? Apakah bisa sampai nikah? Jupiter main di Sagittarius, ini cerita bisa nikah ya. Oke, cewek Sunda. Anca dengan Rizna Amelia apakah akan balikan? Oke. Anca dengan Rizna Amelia apakah akan balikan? Anca dan Rizna Amelia apakah akan balikan dan berjodoh? Ini hubungan yang agak ini ya, satu dominasi, satu lemah. Jadi nggak seimbang sebenarnya. Kalau umpamanya balik lagi, ini ada situasi ya, satu dimanfaatkan, satu lebih dominan, tapi yang satu selalu mengalah terus. Nah, kalau situasi ini berulang kembali di setelah balikan, ini bisa jadi bubar lagi. Jadi kalau umpamanya betul-betul mau balikan ya, ini harus dipikir-pikir ulang ya. Apakah hubungan ini bisa setara, bisa seimbang? Jangan kembali terulang satu dominasi, satu lemah. Karena hubungan itu harusnya setara ya, harusnya seimbang. Begitu ya Kak Cewek Sunda. Kak Jusmita ya. Keuangan rumah tangga Mita dan Rai ke depannya. 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 Six of Cups ini ke depannya ya.
Six of Cups itu adalah cerita berbagi mungkin dari yang senior ke yang junior ya. Jadi bisa jadi ya, ini ada cerita mungkin bisa mendapat warisan, atau kalau tidak rumah tangga ini di kedepannya ini akan berlimpah, bahkan sampai bisa memberikan amal ya kepada pihak lain yang membutuhkan ya. Jadi ini adalah cerita berbagi. Jadi untuk keuangannya ke depan ini positif ya. Oke, Kak Vita, apakah Jeremia sakit hati? Apakah dia akan memaafkan? Oke, Vitano, Kak Vitano ya, fokus. Apakah Jeremia akan memaafkan? Apakah sakit hati dengan Vitano Viana? Apakah Jeremia sakit hati? Kalau dilihat dari sini, dia memaafkan, tapi ini menjadi ada jarak ya, ada batasan yang dia buat sekarang. Jadi dia ke arah memaafkan, tapi mungkin dia agak hati-hati sekarang dan menjaga batasannya. Oke, untuk kita akan random. IPA. Kapan IPA bisa hamil? Oops. Kapan IPA dan Wasdi bisa hamil? Oke, kapan IPA bisa hamil? Ini untuk waktu dekatnya masih belum ya Kak ya. The Tower ini muncul dan indikasi dalam waktu dekat ini masih belum. Mungkin suami istri dicek dulu ke dokter ya Pak, Kak ya. Lihat apakah ada masalah dalam fisik ya. Kalau tidak ada, berarti harusnya itu ada di pikiran kakak sendiri ya. Jadi untuk punya keturunan itu harusnya baik-baik aja, tapi kakak tetap cek ke dokter ya. Oke, saya akan random sambil minum ya. Thank you ya untuk teman-teman yang sudah kasih gift. Oke, untuk Dwi Aryani kapan hamil? Untuk Dwi Aryani kapan hamil? Untuk Dwi Aryani kapan hamil? The Hermit adalah arkana mayor ya. Cerita bisa di 1 sampai 9 tahun. Arkana mayor ini memang batas waktunya itu lama. Jadi peluang paling cepatnya ini ya, ini bisa di tahun depan. Ketika Virgo jumpa dengan Merkuri itu di Agustus sampai bulan September ya, di tahun depan. Itu peluang paling cepatnya ya. Oke, tapi tidak ada salahnya berusaha dan berdoa selalu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua keajaiban itu pasti bisa terjadi ya. Oke, Kak Devi Yuri, rumah tangga Denny dan Devi. Rumah tangga Denny dan Devi. Chariot, ini diminta maju, jangan dengarkan kanan kiri. Ada satu pihak yang selalu kelelahan, semuanya dia sendirian. Ace of Wands ini diminta untuk ini ya, maju. Dan The Chariot tadi ada pesannya juga diminta maju, jangan dengarkan kanan kiri, dan juga jangan dikendalikan oleh orang lain. Jangan orang lain yang mengatur rumah tangga kalian. Kalian yang harus mengendalikan rumah tangga kalian sendiri. Ya, jadi kedepannya itu ambil langkah baru untuk rumah tangga ini. Bicarakan dengan pasangan agar jangan hanya berjuang sendirian ya. Pasangan juga kadang tidak mengerti pikiran kita.
karena dia bukan pembaca pikiran ya. Jadi itu dikomunikasikan dengan pasangan. Oke, kita akan lanjut Kak Karina. Perasaan Mubarak ke Karin. Perasaan Mubarak ke Karin. Kapan akan balikan? Ini kapan dia balikan ya? Tergantung keputusan dia ya. Karena ini adalah king ya. King ini adalah cerita sosok raja yang mengambil keputusan tegas ya. Jadi dia yang mengambil keputusan di sini balikan atau enggak. Tapi saya baca dari sini, memang ini general reading. Semuanya itu kembali ke kakak ya. Ini ada cerita Eight of Cups ya, cerita tentang perpisahan, tentang meninggalkan. Jadi untuk saat ini ya, si dia itu sedang berdamai dengan diri sendiri, sedang pengen sendiri dan gak pengen berhubungan dengan orang lain dulu. Jadi untuk balikan ini ke arah tidak ya, begitu ya Kak ya. Oke, kita akan random lagi. Kak Ananda Damara. Ananda dan Bisri, apakah ada hubungan serius ke depannya? Apakah Ananda dan Bisri ke depannya akan ada hubungan serius? Page of Cups ini ada potensi ya, ada potensi. Kemudian Knight of Cups ini ada potensi ya untuk kedepannya itu dia menawarkan hubungan yang lebih serius ya. Tapi dia tetap hati-hati juga. Nggak terlalu mau menunjukkan bahwasannya dia itu menggebu-gebu. Ya, jadi ini ada potensi ya. Potensi ke arah yang lebih serius. Oke, thank you Kak Esti sudah follow saya. Untuk Vira. Oke, masa depan Vira setelah menikah. Masa depan Vira setelah menikah. Di sini saya lihat ya, Vira lebih setelah menikah itu lebih tenang pikirannya. Lebih nggak terombang-ambing ya. Kemudian kalau soal keuangan di sini King of Pentacles ada cerita materinya itu cukup ya. Oke, jadi Vira juga harus menyiapkan diri agar menjadi pasangan yang baik ya untuk jodohnya nanti. Oke, begitu ya. Kapan Nindi dan Radit menikah? Kapan Nindi dan Radit menikah? Di sini ada keluar 5 tongkat, cerita ingin menikah tapi mungkin ada pertentangan. Pertentangan dari pihak lain atau mungkin ada hal-hal yang di dalam hubungan ini keduanya ini saling selalu tidak sama pendapat. Jadi ini harus diselesaikan dulu ya, baru ada potensi nikah di tahun depan di bulan Leo, Juli sampai Agustus, begitu ya. Oke, sekarang kita akan random lagi. Puspa Dewi Anggrai, apakah Puspa tahun ini hamil? Apakah Puspa tahun ini hamil? Six of Wands ini cerita Victory ya. Jadi kalau ditanyakan apakah tahun ini bisa hamil, ini potensi kuat bisa hamil ya. Oke, untuk Win 242, apakah rencana akan berjalan dengan lancar? Apakah rencana akan berjalan dengan lancar? Ini ada indikasi ya, mengalami jalan buntu. Oke, pesannya di sini, ini harus mengambil langkah ya untuk segera memperbaiki ya. Oke, begitu ya, Kak Win 242.
Oke, Dea make up. Dea dan Yono apakah berjodoh? Dea dan Yono apakah berjodoh? Three of Pentacles. Ini adalah cerita ya. Cerita masih saling penjajakan, saling ingin membuktikan. Nah, kedepannya ini ada indikasi bagus, 10 Pentacles ini adalah cerita bisa lebih dekat lagi ya. Jadi ini ke arah berjodoh ya. Oke, Novel dan Revki. Kak Cecilia, Novel dan Revki, mana yang suka sama aku, Kak? Oke, fokus Novel dan Revki, mana yang lebih suka dengan Cecilia? Novel dan Revki, mana yang lebih suka dengan Cecilia? Novel dan Revki. Dua-duanya sih suka ya. Kalau saya lihat sini, mungkin ya untuk novelnya lebih oke. Tapi ini hanya general reading. Semua keputusan itu adalah dari Kak Cecilia ya. Oke, gitu ya. Nita Kui. Bunda, gimana saya sama pasangan yang sekarang? Nita, bagaimana dengan pasangan yang sekarang? Knight of Wands ini adalah cerita bergerak ya, bergerak dengan berani, bergerak dengan cepat. Kemudian ada The Moon, ada cerita-cerita rahasia di sini, hal-hal yang disembunyikan atau hal-hal yang suka tidak berterus terang dan biasanya itu berkaitan dengan masa lalu. Six of Swords ini diminta untuk hubungan ini agar sama-sama maju ke depan, jangan terus-menerus melihat masa lalu. Jadi hubungan ini ke depannya itu akan lebih baik lagi ya. Nah, kalau di Six of Swords tadi juga ada cerita kalau si dia itu bisa jadi keluar kota atau kembali ke asal tempat dia. Kalau mungkin ini hubungan yang LDR dan kota asalnya itu sama-sama dengan kamu, maka dia akan balik ke kamu. Kalau dia ada cerita kota asalnya bukan tempat yang sama dengan kamu, itu mungkin dia bisa balik ke kota asalnya. Itu ada cerita perjalanan ke sana ya. Anissa Aulia Prah. Rumah tangga Lia dan Yoyok bagaimana? Oke, rumah tangga Lia dan Yoyok bagaimana ke depan? The Hierophant. Bisa jadi ini ada beda keyakinan ya di sini. Five of Swords ini adalah cerita satu pihak mendominasi, satu pihak selalu mengalah. Ceritanya ini adalah harus saling berbagi perasaan. Walaupun berbeda prinsip, berbeda keyakinan, satu pihak itu jangan terus-menerus diam ya. Harus mengatakan perasaannya. Pasangannya itu juga bukan pembaca pikiran. Jadi utarakanlah hal-hal yang gak enak ke pasangan ya. Agar bisa dicari solusi bersama. Oke, saya akan random lagi. Sambil saya minum ya. Oke, ini pertanyaan dari Resti. Apakah Resti sama Ivan bisa ke jenjang pernikahan? Apakah Resti dan Ivan bisa ke jenjang pernikahan? Apakah Resti dan Ivan bisa ke jenjang pernikahan? The Sun ini positif ya. The Sun adalah hal yang positif, bisa membentuk keluarga ya.
Oke, Resti, sekarang kita akan ke Ririn Pardosi. Kabar mantan. Oke. Ini susah move on ya dari mantan ya. Oke, Kak Ririn Pardosi. Kabar mantan sekarang. Two of Swords, dia sedang mengalami suatu kebimbangan ya. Kemudian dia ada pekerjaan yang harus dia lakukan dan dia sangat bekerja keras ya. Bisa jadi dia sudah berjumpa dengan seseorang. Bisa jadi ya. Begitu ya Kak Ririn. Agustinus Wijaya. Thank you ya atas gift-nya, Kak. Oke, karena banyak pertanyaan saya akan random dan untuk teman-teman saya hanya membaca satu pertanyaan ya. Jadi yang sudah tadi saya jawab, jika ingin mendengarkan kembali jawabannya bisa di channel YouTube Agatha Tarot 7296 tanpa spasi. Mudah-mudahan TikTok saya hari ini nggak error, bisa saya post ke sana ya. Oke. Kak Agustinus Wijaya, thank you ya gift-nya. Luar biasa. Kasih banyak. Oke, untuk rumah tangga Widya dan Arifin bagaimana? Rumah tangga Widya dan Arifin bagaimana? Rumah tangga Widya dengan Arifin bagaimana? The Sun ini ada cerita rumah tangga ini positif ya, hangat. Tapi tetap namanya matahari ya, dia tetap ada batasan. Jadi mungkin ya pasangan itu tidak suka direcoki, harus ada mengasih ke dia privasi ya. Baru dia enak gitu. Juga dia nggak bisa dicuekin, terlalu jauh dia dingin, terlalu direcokin atau terlalu mengatur dia ya dianggap ya, dia akan menjauh begitu ya. Oke, ini untuk rumah tangganya ya. Jadi harusnya The Sun itu positif, cuma harus menjaga batasan, menjaga privasi si dia ya. Oke, sekarang saya akan random. Kak Agustinus Wijaya, soal keuangan 3 bulan ke depan dan bonus kapan turun? Soal keuangan 3 bulan ke depan. Soal keuangan 3 bulan ke depan untuk Kak Agustinus Wijaya, bantu fokus ya. Soal keuangan 3 bulan ke depan. Kalau di sini Six of Pentacle ini adalah investasi yang tepat, memberi perhatian tepat ya. Jadi keuangan ini, Six of Pentacles ini dalam 3 bulan ini harusnya positif. Kemudian ini ada 9 Cups ya. 9 Cups ini ada lot of material happiness. Jadi ini ada cerita-cerita bahwasanya goal-goal, tujuan-tujuan itu tercapai. Kemudian satu lagi, Two of Wands ini diminta untuk memilih ya, memilih dengan bijaksana. Kalau dikasih tawaran ataupun pilihan-pilihan ya dari orang lain yang mungkin terasa menggiurkan, tapi tetap harus memilih dengan bijak, tidak sembarang memilih ya. Jadi dalam 3 bulan ini keuangannya ini satu, Six of Pentacles ini apa yang sudah diinvestasikan itu yang diberikan waktu dan perhatiannya itu akan membuahkan hasil. 9 piala adalah cerita tentang tujuan yang tercapai. Kemudian Two of Wands ini ada cerita harus memilih dengan bijak. Tidak boleh sembarangan memilih ya. Dipikirkan lebih dahulu. Bisa belajar dari dunia, bisa belajar dari orang sekitar sebelum membuat pilihan. Untuk bonusnya kapan turun? Bonus kapan turun? Bonusnya kapan turun ya? The High Priestess. The High Priestess ini adalah cerita masih ini ya. Masih ada hal-hal yang
menjadi apa ini ya namanya? Ada hal-hal yang masih belum bisa diutarakan ya, mungkin dari pihak perusahaan ya. Jadi ini ke arah masih belum ya, bonus turun dalam waktu dekat. Paling paling ini ya, paling kuatnya ini di Oktober sampai November. Potensi paling kuatnya di situ ya, Kak Agustinus Wijaya ya. Oke, semoga membantu. Thank you atas gift-nya. Sekarang saya akan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk, aduh, pertanyaannya lompat lagi. Void V, bagaimana perasaan Henry ke Novi sebenarnya? Henry ke Novi sebenarnya. Henry dan Novi sebenarnya. Henry dan Novi sebenarnya. Dan apakah berjodoh? Perasaan Henry ke Novi sebenarnya. The Magician ini adalah cerita-cerita cinta yang wow ya pada awalnya, seperti pesulap. Dia mempunyai panggung sendiri dan membuat pertunjukan sulap yang sangat hebat, sangat luar biasa. Tapi namanya pertunjukan suatu saat juga akan berakhir ya. Jadi ini ada cerita perasaan yang sebenarnya untuk awalnya itu dia menggebu-gebu, sangat wow sekali. Tapi lama-kelamaan itu levelnya itu makin lama bisa makin turun. Kalau ditanya apakah Henry dan Novi berjodoh, The Moon ya. The Moon ini masih ada sisi rahasia, sisi misterius dari dia ya. Jadi saya tarik satu kartu lagi. Di sini diminta untuk memilih dengan bijaksana ya. Karena mungkin kamu tahu sendiri sebenarnya dia itu bagaimana. Cuma mungkin kamu tidak mendengarkan suara hati kamu. Jangan dengarkan orang lain, The Moon juga ada cerita. Jangan dengarkan orang lain, dengarkan suara hati kamu sendiri ya. Mana yang sebenarnya buat kamu bahagia? Apakah bersama dia kamu bahagia? Atau sebenarnya enggak? Gitu ya, cerita-cerita dari kartu ini ya. Oke. Oke, Irawani Libra, apakah akan nikah dengan Mas Wawan? Apakah akan nikah dengan Mas Wawan? The Strength ini cerita potensi nikah ada, tapi harus sabar ya, karena The Strength ini adalah cerita sabar ya. Begitu ya. Oke, untuk Parmiati, kapan Parmi dapat rezeki dan masa depan Parmi? Kapan Parmi dapat rezeki? Eight of Pentacles ini adalah cerita mengusahakan uang ya. Lord of Prudence ini adalah cerita berusaha saja, rezeki itu pasti akan datang. Eight of Pentacles ini juga ada cerita kesabaran dan bekerja keras ya. Jadi di banyak kartu tarot, Eight of Pentacles itu digambarkan seseorang itu yang sedang membuat koin-koin ya, membuat koin-koin. Jadi ini adalah kerja keras dan kesabaran di sini ya. Masa depan Parmi. Oke, Ace of Pentacles ini ada potensi yang sangat kuat ya untuk memulai sesuatu. Mungkin ada hal-hal yang selama ini sudah pengen direncanakan oleh Parmi tapi tidak dikerjain ya. Ini ada cerita untuk dimulai ya, agar dimulai, dan ini bisa jadi ada Emperor, kestabilan ya di masa depan untuk keuangannya ya. Oke, begitu ya. Oke, saya mungkin akan random.
Saya mungkin akan random lagi. Kak Evi Fatma, apakah John akan menikahi Evi? Apakah John akan menikahi Evi? Apakah John akan menikahi Evi? Five of Swords ini ya, cerita-cerita kemenangan ya. Ini ada kartu karma juga. Apakah akan menikahi Evi? Kalau dilihat dari sini ya, kalau dia menganggap Evi itu adalah sosok yang memang dia butuhkan dan harus dimenangkan, maka dia akan menikahi ya. Di sini ada cerita Lord of Defeat yang artinya memenangkan suatu peperangan. Jadi kalau dia menganggap bahwasanya Evi itu memang orang yang pantas diperjuangkan, dia pasti akan menikahi ya. Begitu ya Kak Evi Fatma. Oke, untuk JJ Marisa, kapan Florian dapat kerjaan yang bagus? Kapan Florian dapat kerjaan yang bagus? Nine of Wands ini untuk pekerjaan yang bagus mungkin belum dalam waktu dekat ya. Masih banyak hal-hal yang harus diterima dulu. Pekerjaan yang sekarang walaupun nggak memberikan kepuasan, tapi bisa memberikan rezeki yang layak, dijalani aja dulu ya. Nah, ini di sini untuk penerimaan ya, untuk keluar lagi Three of Wands ini adalah cerita bahwasanya untuk pasrah dulu menerima ya. Saya lihat ke depannya. Mungkin potensinya ini ada di musim panas tahun depan untuk yang lebih bagus ya. Begitu ya JJ Marisa. Oke, Octaviani Bella. Apakah event kangen Bella ya? Apakah event kangen Bella? Apakah dia kangen dengan Bella? Kangen sih kangen ya. Tapi kalau dia sudah membuat keputusan, mungkin ya di waktu lalu ada sesuatu keputusan yang dia buat, biasanya dia maju terus. Kalau ini pasangan yang masih jalan sekarang ya, ini ke arah iya, dia sangat kuat merindukan. Tapi kalau dia adalah sosok mantan, ini ke arah mungkin dia kangen, tapi dia berpikir panjang ya. Jadi dia akan maju terus. Begitu ya Kak Octaviani. Oke, Novita Sari. Apakah hubungan Adi Sareza dan Asrinda Basri akan bisa bersama lagi? Hubungan Adi Sahreza dan Asrinda Basri, apakah akan bisa bersama lagi? Adi Sareza dan Asrinda Basri. Adi Sareza dan Asrinda Basri. Adi Sareza dan Asrinda Basri. Potensi kedepannya untuk bersama ini ada ya. Ada, tapi ini kembali lagi keluar The Strength yang ceritanya ini masih harus sabar ya. Banyak perjalanan yang harus dilalui sebelum bersama lagi. Gitu ya Kak Novita Sari. Oke, tadi ada Kak Devian ya. Saya nggak ketemu pertanyaan kakak ini. Kak Devi atau Hai Kak Nurmawati. Saya juga belum ketemu pertanyaan dari Kak Nurmawati. Oke, saya akan random 3 pertanyaan lagi ya.
Ini langsung ke bawah semua pertanyaannya, yang scroll di atas sudah nggak ketemu. Thank you ya atas antusiasnya memberikan pertanyaan teman-teman. ST7238. Apakah Jojo jodoh? ST. Oke, apakah Jojo itu jodohnya ST? Di sini ya, kalau dari 3 kartu ini, potensi berjodoh, suka bersama di masa senang, di masa dukanya itu bisa saling berbagi perasaan ya. Queen of Pentacles ini adalah cerita secara materi ini oke ya. Tapi untuk perasaan-perasaannya ini yang bisa jadi ya, dua-duanya ini bisa agak kesepian. Jadi di sini ST diminta kalau menjalin hubungan itu jangan lost komunikasi dengan si dia ya, agar cerita kesepian tidak dipahami tadi itu tidak terjadi ya, begitu ya ST. Kemudian 2 lagi ya, bintang hati 26. Apakah tahun ini Iis bisa hamil? Apakah di tahun ini Iis bisa hamil? Apakah di tahun ini Iis bisa hamil? Three of Swords ini cerita untuk tahun ini masih belum ya kak ya. Oke, semangat ya kakak. Oke, satu lagi ya. Saya coba scroll ke atas karena tadi sudah. Hai Kak Gary, saya nggak ketemu pertanyaan dari kakak. Nggak ketemu ya, banyak pertanyaan yang nggak ketemu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya dari Kak Nadien Puspita, hubungan rumah tangga Pita dan Zuki ke depan. Rumah tangga Pita dan Zuki ke depannya. Rumah tangga Pita dan Zuki ke depannya. Rumah tangga Pita dan Zuki ke depannya. Ini cerita semua tentang perasaan ya. Tiga-tiganya ini ada kartu piala. Potensi kedepannya itu bisa lebih bagus sebenarnya ya. Kalau ada masalah dalam hubungan ini, potensi kedepannya itu bisa diselesaikan dengan bijaksana. Queen of Cups itu adalah salah satu ratu yang paling bijaksana ya dari empat kartu minor. Six of Cups itu diminta untuk berbagi perasaannya. Six of Cups adalah lot of pleasure. Jadi berbagi suka duka itu harus ya dalam rumah tangga ini. Jadi ini tiga kartu ini adalah cerita tentang perasaan ya. Jadi ini potensi kedepannya ini masih positif ya. Oke, jadi teman-teman itu adalah pertanyaan yang terakhir untuk live kita. Mudah-mudahan nanti saya bisa post di YouTube di channel Agatha Tarot 7296 tanpa spasi. Untuk teman-teman yang sudah nyawer ya, yang kasih gift yang saya nggak ketemu pertanyaannya, mohon maaf. Mudah-mudahan next time itu saya bisa bacakan ya. Karena pertanyaan ini ya untuk teman-teman begitu dia lompat, kadang kita mau cari lagi itu memang betul-betul susah.
Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk teman-teman yang selalu setia ikutin live saya, terima kasih. Dan yang untuk nyawer, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga banyak rezeki, sehat selalu. Dan untuk teman-teman yang lain, tetap semangat ya. Bahagia selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa semuanya. Oke, dan selalu sehat ya, agar kita selalu bisa ketemu di live-live yang berikutnya. Oke, amin ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Bye-bye.